Kembali kami lanjutkan perbincangan kami pemirsa. Kalau tadi sebelumnya Bang Rahmat dari Bawaslu sudah menyatakan bahwa ada kritik terhadap pelaksanaan BIMTEK dari KPU. Kemudian kalau dari 01 Bang Zaid mungkin ada Ya, tanggapan, masukan apakah setuju atau mungkin memang masalahnya kalau Bang lihat lebih di Sirekapnya? iya kita kurang begitu sepakat kalau dikatakan bahwa Sirekap hanya sistem bantuan. Bagi kami, ini bukan tentang kalah menang ya, Betul. tapi ini tentang pengawasan seluruh tim, pengawasan seluruh provinsi, kabupaten dan kota untuk bisa saling cross check. Jadi tidak semata-mata tentang upload atau ada kesalahan minta maaf, tidak semata-mata tentang itu gitu kan. Jadi penting sekali proses Sirekap ini dari awal kita pandang bagi tim hukum. Maka itu kita dari bulan Desember Bang, silakan dicek lagi. Itu kita bulan Desember bersurat ke KPU. Ingat kalau kita di bulan Desember ada data DPT bocor. Nah itu dari situ kita udah wah ini pasti ada sesuatu hal yang nanti di tanggal 14 Februari bisa menjadi suatu kejadian yang membuat viral lah kan. Faktanya kan sekarang kejadian. Kita udah minta coba diaudit, ya kan? Audit. Kalau kita boleh tanya nih Bang langsung, berkenan nggak Bang Bawaslu ini mengawal proses audit sistem IT KPU ini? Karena ini bagi kita Pak, ini bukan semata-mata balik lagi ya, bukan tentang semata-mata kalah menang, tapi ini rakyat ini memperhatikannya di era teknologi canggih ini ya melalui Sirekap. Mereka nggak akan ikut masing-masing ke, itu kan tugasnya saksi. Kalau saksi tahu, oh iya ada salah hitung, saksi berapa kan nggak mungkin banyak. Dulu kan seperti itu 2019. Dulu pantaunya saksi. Sekarang masyarakat udah langsung mantau. Ini keren dulu. Dengan Sirekap. Dengan Sirekap ini. Jadi masyarakat langsung, dulu hanya dipegang sama saksi loh. Betul. C1. Sekarang masyarakat bisa lihat, nih mau kemana sekarang. Begitu misalnya ada penggelembungan entah di paslon mana saja, masyarakat langsung protes. Nah itu menariknya di situ Bang, itu jadi alat kontrol. Nah itu bagi Bang, masyarakat langsung. betul, makanya itu saya kurang sepakat kalau dipandang Sirekap hanya sebatas alat bantu. Tapi ini alat kontrol masyarakat. Di undang-undang alat bantu, di apa di PKPU alat bantu. Iya, Atur. sekarang ya PKPU. kita kan gini Bang, ini faktanya masyarakat langsung ngecek dan di situ muncullah dengan statement bahwasannya pemilu curang. Penggelembungan nggak main-main. Ditambah lagi tadi dari perwakilan 03 menyatakan kenapa yang nambahnya ini di 02 aja, 03-nya malah turun gitu kan. Artinya gini, ini ada sistem yang harusnya kita pegang dan ini menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi tolak ukur. Apakah pemilu ini sudah berjalan secara kredibel? Ini sepertinya kalau kejadiannya seperti ini, kita nggak begitu yakin bahwasanya KPU ini benar-benar ingin menyelaksanakan pemilu secara maksimal dan jurdil. Sekarang kita juga gini Bang, tadi diceritakan bahwasanya ada serangan cyber terhadap Sirekap selama berapa kali. Kita ini punya Menteri Pertahanan nggak? Pertanyaan selanjutnya, kalau punya, bagaimana Menteri Pertahanan kita mempertahankan serangan cyber itu? Menteri Pertahanannya udah terpilih lagi jadi presiden. Nah, apalagi bisa terpilih jadi presiden tanpa bisa melindungi sistem IT-nya KPU Ini atau kembali dari Sirekap kampanye ini gitu. Kan nggak dijebol Bang. Kalau dijebol pasti kita... Gini. Ini jadi kritik buat KPU. Mbak, dikit, saya tanggapan. Mungkin Bang enggak, dikit biar nyambung. Sedikit ya, Bang? Ya soal alat bantu atau bukan. Itu kan kesepakatan kita. Yang namanya Sirekap alat bantu itu kesepakatan konstitusional kita, dibahas oleh semua paslon, semua fraksi di DPR. Tapi kalau memang perlu diperbaikan, kata Pak Zaid, betul sepakat. Cuma tadi Pak Zaid bilang soal surat permintaan audit terhadap sistem IT KPU. Pintu masuknya dari mana? Gitu kan? Apakah itu surat administrasi biasa? Kalau surat administrasi biasa ya wajar oleh KPU nggak ditanggapi. Kan ada 3 pintu masuk saya bilang. Pelanggaran administrasi pemilu, apakah sengketa proses atau perselisihan hasil pemilihan umum. Ya masuk akal kan kemungkinan pelanggaran administrasi kalau dianggap ini sistem lemah tapi tidak diperbaiki. Lakukan saja. Bikin laporan resmi ke Bawaslu, ya kan ya. Kan nanti ada Putusan, ada adjudikasi. adjudikasinya. Nah tapi kalau hanya sekedar berkirim surat administrasi biasa, kita nggak bisa berharap Bawaslu mensikapinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Jadi ada pilihannya Pak Zaid, kalau dianggap masalah, setuju. ditempuh saja. Gini Bang,
Kita bersurat tuh dari Desember, Bang. Ya pasti. Tapi Dan pintu masuknya dari mana? dulu, Bang. Gantian lah, Bang. Ya, ya. Ya, jadi gini, Bang. Kita semenjak permasalahan DPT bocor, kita bersurat. Sebelum kita melaksanakan pencoblosan, kita pun bersurat di tanggal 7 dan di tanggal 13 itu langsung ke KPU-nya. Kalau masalah mekanisme penyelesaian sengketanya, pengaduannya, nggak usah khawatir, Bang. Nanti juga ada registernya. Tim kita pun juga sudah bergerak. Kita paham lah yang itu. Tapi balik lagi, kita ini perlu pemilu yang berkualitas agar melahirkan pemimpin yang dipercaya dan legitimate di mata masyarakat. Mekanisme kontrol yang kita udah sepakati, betul Bang, kalau memang itu sebagai alat bantu untuk apa? Untuk memudahkan masyarakat mengkontrol pelaksanaan partisipasi masyarakat. Ini kan melibatkan partisipasi, ini kan pesta demokrasi, pestanya siapa sih? Kan pestanya rakyat. Jadi Rakyat Mungkin ingin kita dengar pendapat dari Bang Vincent, mungkin ada tambahan atau setuju mungkin? Ya, jadi begini, kalau disampaikan alat bantu, jadi menurut kami Sirekap tentu kita sepakat dengan tujuan diciptakannya Sirekap ini kan untuk transparansi kepada masyarakat. Ini Sirekap ini dibuat oleh melalui anggaran APBN kan kira-kira begitu. Jadi tentu pertanggungjawaban diciptakannya Sirekap ini kepada masyarakat. Faktanya sekarang bahwa kehadiran Sirekap ini justru menimbulkan gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat. Tujuan tentu kita sepakat bahwa itu baik tujuannya. Namun yang menjadi persoalan bahwa kita tidak bisa memungkiri ada fakta di mana ada problematika terhadap Sirekap ini. Saya ingin menyampaikan juga tadi disampaikan oleh Pak Bagja ya, Ketua Bawaslu, ada beberapa hal yang bisa menimbulkan ada penggelembungan suara di Sirekap ini. Misalnya kata Pak Bagja mengenai cara penulisan begitu, kemudian handphone juga yang untuk scanning atau memfoto itu. Kualitasnya berbeda. Ini mungkin kalau menurut kami ini kurang akurat alasan itu. Karena memang kami mendapatkan bukti simulasi yang dilakukan 2 hari sebelum pencoblosan. Di dalam simulasi itu penulisan itu sama. Penulisan angka itu sama, angkanya pun sama. 0193, 0293, 0393. Cara penulisan yang nulis juga sama. Namun oleh aplikasi Sirekap ini dibaca berbeda. Dibacanya keunikannya apa? Paslon 02 ini naik. Dan paslon 03 ini turun. Kalau paslon 01 memang dia aman, tetap gitu. Tetap, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Dan itu kami dapat bukti itu berkali-kali dalam simulasi. Nah, di satu lokasi Bang? Atau mungkin ada tren? Ada beberapa. Makanya kami tidak dalam rangka menuduh juga 02 bahwa mereka melakukan rekayasa. Tidak. Justru kami melihat ada kelemahan. Makanya kami suratin. Nah ternyata kelemahan ini menjadi masifnya ini tidak random. Kalau random itu kita oke lah terima. Kalau tadi alasannya soal foto, kalau alasannya misalnya soal penulisan, saya pikir nggak mungkin yang tulis nomor 1 itu si A, yang tulis nomor 2 itu si B, yang tulis nomor 03 itu si C. Ini saya pikir tidak mungkin seperti itu gitu ya. Pasti orang yang sama yang nulis dan pasti tulisannya kurang lebih sama gitu. Mestinya kalaupun dibaca oleh sistem IT Sirekap itu, maka itu sifatnya random dan itu mungkin hampir sama terjadi penggelembungan di 3 paslon itu. Ini yang sebetulnya kita sayangkan, yang harusnya Sirekap ini hadir untuk memberikan transparansi ya, justru ini malah menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada KPU dalam menyelenggarakan pemilu ini. Kita harus jujur dong bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini kepercayaan publik makin merosot. Bagaimana kemudian putusan DKPP yang memutus ketua KPU dan anggota KPU itu melakukan pelanggaran kode etik. Itu tidak lama sebelum pencoblosan ini. Ini hal lain. Ya, dan ini memang menurut kita, makanya kita sampaikan bahwa ini pemilu yang buruk lah gitu. Bagaimana proses ini cacat etik. Dan ini kita melihat pelanggaran ini tidak hanya terjadi di satu tempat. Ya. Ini merata.
Makanya pun kita menduga kuat bahwa ini bisa masuk pada ranah TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Bagaimana terstrukturnya? Kalau kita lihat di dalam regulasi kita ya, memang ada upaya menggerakkan aparatur gitu ya. Bagaimana menggerakkan aparatur, bagaimana mengumpulkan misalnya kepala desa yang terjadi di Maluku, itu kan ada gitu. Bagaimana kemudian kepala desa dikumpulkan di dalam satu tempat yang besar gitu kan. Ini fakta gitu. Jadi kita lihat bahwa sistem pemilu kali ini bukan malah terjadi peningkatan, justru semakin cacat dari sisi aspek etiknya. Dan itu dikritisi bukan orang yang tidak paham soal etik, ini dikritisi oleh para profesor, guru besar, perguruan tinggi yang beberapa hari sebelum terjadi pencoblosan. Nah ini sebetulnya tujuan kita, ini bukan soal menang kalah ya. Kita ini sedang memperjuangkan demokrasi kita semakin baik gitu ya. Nanti kita mau pemilu ini semakin sehat, semakin bagus. Jadi kita mengkritisi ini, ya ini juga bahan evaluasi kepada Bawaslu, kepada KPU gitu ya. Bagaimana event sebesar ini ada aplikasi Sirekap yang sangat tidak ini akan jadi catatan memberikan informasi yang valid dari kepada masyarakat. 43%, sekitar Ini sekaligus penutup Bang Rahmat. Sekaligus 380.000 TPS yang bermasalah itu, berapa coba? Kata Mas kan banyak, kuantifikasinya berapa? Ya makanya 2000-an. nggak masuk Kalau masih. Ini kan ini kan lagi berlanjut ya. Ini rilisnya dari KPU, Bawaslu. KPU. Kan kami harus tanya KPU. Kalau Sirekap itu punyanya KPU, bukannya punya Bawaslu. Mungkin ini artinya juga yang sedang ditelusuri oleh kita sedang menelusuri untuk membuktikan adanya TSM tadi. Ya, kita sedang melakukan. Ini kan kita menginventaris banyak masalah ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa kita ribuan mendapatkan informasi mengenai permasalahan pemilu 2024 ini. Ya, kalau informasi aja bisa jutaan juga, Pak. Ya, jadi ini kan? Jutaan lagi. Ya, kan? Nah, kita sedang melakukan verifikasi gitu. Udahlah, TSM itu kan jelas Perbawaslu 8 2018. Iya. Ya, angka 1 pasal 29. Kita paham jelas itu, aturannya. Kalau kasuistik simptom gitu kan ya, itu bukan TSM. Oh, ini bukan kasuistik. Ini yang saya bilang tadi. Bilang kasuistik. Ini terjadi di Maluku, ini terjadi di Sumatera, ini terjadi di Kalimantan, ini terjadi di Papua. Memang ini sangat kalian capek aja gitu loh. Bukan sangat disayangkan. Problem-problem ini semua kan muncul ya kan, itu sedari awal tidak disikapi dengan baik dan benar. Kenapa kita bilang? Oleh KPU dong selaku penyelenggara. Dilaporkan nggak? Loh, Bang, sekarang udah diputuskan secara DKPP. Nggak, pertanyaannya sekarang kan dilaporkan. Udah diputuskan loh Bang sama DKPP dalam lain hal. DKPP nggak ada kaitan dengan hasil. DKPP itu etik penyelenggara. Makanya ini problem yang tadi. Udah dilaporkan DKPP katanya kan sudah ada. DKPP itu dinyatakan salah di 188 putusan DKPP ya, KPU dinyatakan bersalah itu karena tidak responsif merespon hasil putusan MK, justru itu. Baik, kita mungkin fokus ke persoalan pemungutan suara dan hasil perhitungannya ya. Ya, jadi gini, kita tidak bisa memandang kecurangan itu hanya sebatas di hari H. Ini pelanggaran ya. Ya, ya kan? Ini kan kalau ngomong kecurangan bahaya. Ya, pelanggaran itu tidak hanya sebatas di hari H. Sebelumnya kan sudah terjadi. Contoh kayak pengerahan aparat desa. Dugaan pengerahan aparat desa ini kan terbukti di Ngawi. Ya kan? Itu udah tim hukum Jawa Timur kami sudah bergerak untuk melaporkan itu ke Bawaslu, ya kan? Tapi memang di sisi lain selain masalah pengerahan aparat desa, pengerahan ya Dirjen Bina Penta, pengerahan juru bicara desa, itu kan banyak juga terbukti boleh juga. gantian dulu nggak, ya Bang? Enggak, ya kan saya sampaikan juga fakta. Sekarang sebelum pemilihan, Anda sebutkan satu kasus, saya sebutkan 5 kasus, bahkan, gitu loh. Bahkan tadi kita mulai ada nih Bang. Ini para pihak ini paslon ini ada semua di struktur kekuasaan, menterinya nggak mundur. Baik Bang Habib, saya tangkap poinnya dari masing-masing paslon juga pastinya saat ini juga masih berjuang untuk memperjuangkan mana yang benar mana yang salah ya. Tapi seperti yang tadi berkali-kali diungkapkan oleh Bang Zaid bahwa tidak hanya soal menang kalah tapi juga soal kepercayaan publik. Betul. Dan itu jangan yang sampai yang anggaran saya akan minta kementerian dipakai untuk pemenangan. Sekaligus jadi penutup dialog kita hari ini dari Bang Rahmat Bagja, mungkin ini jadi PR untuk KPU dan Bawaslu tentunya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ada
dalam sistem hukum kita itu menarik. Ada namanya kalau Anglo-Saxon itu distrust government. Jadi teman-teman Amerika Serikat menghantemin pemerintahnya biasa saja. Tapi dalam sistem Eropa kontinental itu trust to government itu nomor 1. Nah oleh sebab itu maka undang-undang dan lain-lain itu mengikuti. Dia tidak kemudian asasnya presedens. Nah kemudian ini juga berarti ada kritik terhadap KPU dan Bawaslu. Kritik terhadap KPU lebih banyak, yang terhadap Bawaslu juga. Teman-teman juga protes kepada Bawaslu kenapa Nggak ada masalah. Semua kritik dan masuk oleh ya sebab ke itu, KPU Bawaslu. tapi yang penting Mbak, ada pintu masuknya. Ada Itu yang kanal ada penyelesaiannya. kanal penyelesaian, ada akses Di to justice-nya. Jadi semua temuan, maupun Semua Bawaslu. temuan intinya nanti bisa harus dimasukkan. bisa dilaporkan. Inilah yang kemudian Dan membuka transparansi. Bawaslu Misalnya, juga KPU berjanji Buku akan keempat Undang-Undang menangani itu ya? Pemilu, Mbak. Oke. itu. Jadi saya kira kita harus sekarang proses yang paling harus kita kawal manual berjenjang. Oke, baik. Sama tadi Sirekap yang masih berjalan. Oke, baik. Dilaporkan Jangan saja. sampai berubah Jangan lagi. sampai Satu berubah. Oke. lagi ya, satu Baik, lagi. terima kasih Pasti Bang. Bang. Jadi Ya, kalau karena dari quick count kita, itu Oke. valid. izin Durasi sudah sebentar habis, biar, Bang. biar Kan quick saya count kan selesaikan valid. dulu. Jadi jangan Ini sampai kita berbeda dari dengan quick tim count. hukum, Sedikit saja, dari, Bang. Kita ya, kawal. kita dari tim 1 menit. hukum Amin ya. Itu pengawasan berjenjang dan pengadvokasian berjenjang ini kita lakukan di seluruh provinsi. Kita sudah siap atas mekanisme itu. Tapi satu hal yang jangan sampai kita lupa. Kalau pemilu ini kehilangan legitimasinya, kita pernah punya sejarah yang namanya 98. 97 Presiden Soeharto menang pemilu, hasil pemilu tidak dipercaya, akhirnya masyarakat marah. Oke. Itulah kejadian. Silakan. Ini sebatas Kalau ingin berhadapan Oke, dengan intinya rakyat jangan menyepelekan yang sudah suara puas dengan publik. hasil pemilu. 1 menit Ya, dari satu Bang menit Vincent. saja. 1 menit dari Dengan Bang rakyat. Vincent. Ini kebetulan ada Ketua Bawaslu, Pak Bagja. Jadi kami kemarin, Pak, sudah mengirimkan surat kepada Bawaslu juga kepada KPU mengenai Sirekap ini. Ya. Kita minta ini Nah, suratnya itu dilakukan- apa, Pak? Hah? Sebentar Surat Bang Habib. bukan. Ini- Klasifikasi Biar nanti- suratnya apa? Ini Kalau mau nanti disampaikan tanda terimanya kami surat sampaikan kepada Pak administrasi, Bagja. Kami apakah minta laporan untuk- pelanggaran? Gini, kalau untuk Sirekap, Iya. kita Makanya minta kan kita komunikasi ini dengan dilakukan Bawaslu itu apa, investigasi. seperti Audit ya, apa? Pak. Kita Klasifikasi kalau bisa suratnya apa? dilibatkan independen dan dilibatkan juga 3 paslon ini. Ya harus juga dihitung Pak sistem Jadi- keamanan Sirekap ketika di audit. Betul. Nah, jadi ini lagi proses berjalan. Makanya kami minta kepada Bawaslu dan kepada KPU, ini kan tujuannya untuk kepentingan Umum. Republik ini, Iya, kepentingan iya. umum. Tujuan kita melakukan audit ini untuk kepentingan masyarakat. Ya, ini persoalan bagaimana meluruskan ini kepada masyarakat bahwa apa betul atau tidak terjadi by design atau rekayasa atau kecurangan. Kalau orang mau kita, Baik, saya kita tangkap harus poinnya memberikan, Bang Vincent ini sudah apa disampaikan namanya, kepada logikanya dengan kalau melakukan yang ingin investigasi. direkayasa Terima kasih. bukan yang Ini alat menjadi bantu, masukan tapi yang Akan kita untuk tidak rekayasa. lanjuti Bang, insya Allah. Siap. Baik, Insya Allah. terima kasih. Ngapain Akan Bang merekayasa Rahmat, Sirekap? Bang Zaid, Bang Habib, dan Terima Bang kasih. Vincent. Terima kasih atas waktunya dan diskusi Sama-sama. kita yang Jelas-jelas sangat bermanfaat. disebut alat Siang ini. bantu. Dan pemirsa Breaking News TV One, Presiden Pilihan Rakyat akan kembali sesaat lagi bersama rekan saya, Maria Assegaf. Tetaplah bersama kami. habis kalau nggak ada